Hah? Zaman begini masih baca buku? Ketinggalan zaman banget. Emangnya nggak kenal sama yang namanya sosial media? Hai Sobat Semangat Penabur. Welcome back to our podcast, Jessica and Michelle. Bagaimana nih kabarnya? Semoga baik-baik saja ya. Nah, bulan ini tema literasi kita apa nih, Je? Bulan ini tema literasi kita adalah buku dan generasi milenial. Tau nggak sih, Jess? Generasi milenial tuh apa sih? Tahu dong, Je? Generasi milenial atau generasi Y itu adalah orang-orang yang lahir pada tahun 1980-an sampai ke tahun 1997. Sebenarnya rentang tahun ini tuh beda-beda menurut sejumlah pakar. Tapi selisih tahunnya nggak beda jauh kok, sekitar 2-3 tahun aja. Oh gitu, Jess. Nah, Sobat Sepak 4 udah tahu belum? Tema buku dan generasi milenial ini maksudnya apa sih? Di sini kita akan membahas kondisi tingkat literasi di generasi milenial. Iya, Gaje? Yes, tepat sekali. Salah satu karakter dari generasi milenial ini kan keterbukaan, termasuk keterbukaan terhadap bidang teknologi. Generasi ini tumbuh seiring dengan munculnya teknologi komunikasi, kayak SMS, email, BBM, dan lain-lain. Meskipun belum secanggih sekarang, tapi masuknya teknologi baru ini pastinya ngebawa perubahan ya ke aspek kehidupan generasi milenial. Nah, aspek yang mau kita bahas itu aspek literasinya nih. Nah, bener, Je. Gue mau curhat dikit nih. Meskipun gue masuknya ke Gen Z, tapi tetap ngerasain banget sih dampak teknologi ini ke aspek literasi dalam hidup gue. Dulu, pas SD dan SMP, masih offline school ya, gue betah banget yang namanya baca buku. Ya, walaupun bukan buku pelajaran sekolah sih, kebanyakan novel bahasa Inggris. Tapi tetap aja, gue dulu bisa tahan berjam-jam baca ratusan lembaran yang isinya huruf semua. Kalau dipikir-pikir lagi, sejak online school, tingkat literasi gue menurun drastis sih. Dari yang dulunya betah baca buku ratusan halaman, sekarang baca artikel 2-3 halaman aja kadang rasanya males banget. Kalau lu sendiri gimana nih, Je? Terpengaruh juga nggak sih sama kecanggihan teknologi zaman sekarang? Bener tuh, Jess. Gue juga mau curhat nih. Pengaruh teknologi dalam aktivitas literasi gue tuh kerasa banget. Nggak tau kenapa kalau gue ada soal cerita pas ulangan atau latihan semacamnya nih. Males banget gue baca. Udah gitu kalau baca entah kenapa gak ada yang masuk otak. Mungkin karena emang gue jarang baca bacaan yang panjang gitu kali ya. Jadinya nggak kebiasa. Jujur aja nih. Rugi banget gak sih? Karena agak kehambat pas belajar di sekolah. Kalau belajar juga males banget baca. Baca berulang-ulang juga kadang kagak cerna gitu deh. Gue rasa emang pada dasarnya literasi itu penting. Kan kalau di kehidupan nyata banyak baca ya. Apalagi ntar ke depannya mau tanda tangan kontrak kek, dokumen kek. Bacanya panjang banget. Kalau nggak mulai ningkatin literasi dari sekarang, mau kapan? Iya tuh, bener banget. Kalau nanti urus surat kontrak nggak dibaca dulu, main tanda tangan aja bisa gawat banget ya. Nah, bagi Sobat Semak 4 yang punya kisah mirip nih sama kita berdua, yuk kita bareng-bareng lebih tingkatin lagi literasinya. Semua buku tuh berguna kok. Mau dari fiksi sampai ke non-fiksi, dari genre komedi sampai ke buku berat yang nguras pikiran, yakin deh kalian bakal ngerasain manfaatnya. Minimal, konsentrasi dan kosakata berbahasa kalian akan bertambah. Dan dengan kecanggihan teknologi sekarang, membaca gak harus selalu beli buku loh. Di internet ada banyak banget ebook gratis yang bisa kalian download. Atau Sobat Semak 4 bisa memanfaatkan e-library milik Semak 4 Melabur juga nih, yang sudah berkolaborasi dengan Gramedia. Cara minjamnya gampang banget. Tinggal buka aplikasinya, pilih buku yang mau kalian pinjam, terus klik pinjam deh. Siapa bilang teknologi itu buruk untuk literasi? Kalau dimanfaatkan dengan benar, semua pasti ada dampak positifnya. Sekian dari kita. Gue Michelle. Gue Jessica. See See you you guys guys on on our our next next podcast. podcast.